Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Saya Mutiara Rahma, Kepala SDIT Mufidatul Ilmi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian asesmen kompetensi minimum, kemudian apa tujuan dari kompetensi minimum, apa juga komponen-komponen yang ada dalam asesmen kompetensi minimum, dan nanti juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana soal-soal yang ada dalam asesmen kompetensi minimum. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, silakan di like, subscribe, komen, dan share. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM? Kementerian Pendidikan Republik Indonesia mulai tahun 2021 sudah mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi, mulai tahun 2021 yang namanya UN itu tidak ada lagi. Sudah diganti oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, diganti menjadi asesmen kompetensi minimum, di mana AKM ini adalah asesmen untuk pemetaan mutu pendidikan, baik di SD, SMP maupun di SMA. Apa tujuan dari AKM? Tujuan dari AKM adalah untuk menguji kemampuan siswa pada literasi dan numerasi. Asesmen kemampuan literasi dirancang untuk menguji kemampuan literasi membaca siswa, di mana siswa nanti akan diukur kemampuannya dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi beragam jenis teks. Kemudian asesmen kemampuan numerasi ditujukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal numerasi, yaitu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Apa saja komponen dalam pelaksanaan AKM? Ada 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Kalau konten itu asesmen literasi membaca berdasarkan konten yang akan menguji beragam teks berupa teks informasi dan teks fiksi. Antara lain seperti menguji bilangan, geometri, pengukuran, dan ketidakpastian dan aljabar. Kemudian proses kognitif itu yaitu literasi membaca siswa akan diukur kemampuan menemukan informasi. Dan konteks itu yaitu asesmen literasi membaca dan numerasi akan menguji personal, sosial budaya, saintifik, ataupun komponen konteks. Bagaimana bentuk soal dalam AKM? Berbeda dengan ujian nasional, siswa akan mengerjakan 5 jenis soal, antara lain pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda yaitu siswa hanya bisa memilih satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Menjodohkan yaitu bentuk soal menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan soal dan jawaban. Isian singkat yaitu siswa memberikan jawaban singkat yang merupakan jawaban pasti. Dan bentuk soal AKM yang terakhir adalah uraian. Jadi siswa menjawab dengan uraian tentang jawaban soal. Dari 5 jenis soal ini memang sudah ada sebagian yang dilaksanakan pada saat UN, tapi yang jelas sangat berbeda dalam
soal AKM. Bagaimana bentuk soal AKM? Soal AKM itu dibuat berbasis komputer dan bersifat adaptif. Apa maksudnya? Yaitu siswa akan mendapatkan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya apa? Jika dapat menjawab dengan benar, siswa akan mendapat soal yang lebih kompleks. Jika salah, siswa akan mendapat soal yang lebih sederhana. Artinya di sini memang tujuan dari AKM tadi kan sudah kita jelaskan bahwa untuk mengukur kemampuan dalam dunia pendidikan. Jadi siswa yang tidak bisa menjawab akan diberikan soal yang lebih sederhana, begitu. Baiklah, terima kasih. Hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada yang ingin bertanya seputar AKM atau asesmen kompetensi minimum, bisa silakan tulis di kolom komentar. Jadi video ini nanti akan kita lanjutkan dalam session berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen serta share ya.